Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan analisis kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan dampak negatif yang kritis dari adanya sarana transportasi berupa kendaraan. Adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka kecepatan kendaraan maksimum dapat dicapai, sehingga memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ada 3 bentuk jenis kecelakaan yang akan kita bahas, yakni tabrakan arah sejajar, tabrakan arah tegak lurus, dan tabrakan menyudut. Untuk tabrakan arah sejajar, kita ambil contoh di sini adalah tabrakan arah yang berlawanan arah. Satu kendaraan bergerak maju ke arah kanan, sedangkan kendaraan yang lainnya bergerak ke kiri. Tabrakan ini termasuk yang sangat berbahaya, karena energi impact yang harus diserap oleh bodi kendaraan itu besar. Jika tidak mampu diserap dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi pengemudi. Kondisi ini sebelum terjadi tumbukan. Kemudian, setelah terjadi tumbukan, maka tumbukannya berupa plastis sempurna, di mana mobil yang pertama mendorong dari mobil yang kedua. Dari titik mulai terjadinya tumbukan sampai ke titik di mana kendaraan sama-sama berhenti, terjadi gesekan murni antara ban dan jalan. Jarak tempuh kedua kendaraan dari awal tumbukan sampai sama-sama diam adalah S. Kecepatan yang umumnya pengereman dilakukan mulai sebelum terjadinya tumbukan hingga terjadinya tumbukan, kita simbolkan dengan VF. Dengan menggunakan konsep kerja dan energi, maka gerakan sama-sama kendaraan setelah mengalami tumbukan sampai berhenti dapat dirumuskan. Ini adalah persamaan energi kinetik 1/2 M1 plus M2 kali V kuadrat. Kemudian adanya efek gesekan yang terjadi pada saat terjadinya tumbukan atau tabrakan, maka di sini persamaannya mu dikali G M1 plus M2 dikali S. Selanjutnya kita sederhanakan, VF kuadrat sama dengan 2 mu GS atau VF akar 2 mu G dikali S, di mana VF adalah kecepatan kedua kendaraan setelah terjadinya tabrakan, kemudian mu adalah koefisien gesek, G adalah percepatan gravitasi, dan S adalah jarak tempuh kedua kendaraan di mana rodanya bergeser dengan jalan, yaitu dari titik awal tumbukan sampai titik kendaraan berhenti. Hubungan kecepatan kendaraan sebelum tumbukan dan sesudah terjadinya tumbukan dapat dirumuskan dengan konsep kekekalan momentum sebagai berikut. M1 dikali V1 kurang M2 dikali V2 sama dengan M1 plus M2 dikali VF. Asumsinya arahnya ke kanan, maka nilainya positif. Jadi M1 V1 nilainya adalah positif, kemudian M2 V2 nilainya adalah negatif. Sedangkan VF-nya, dua kendaraan ini bergerak ke arah kanan, sehingga M1 VF dan M2 VF nilainya adalah positif. Kita substitusi nilai VF ke dalam persamaan M1 V1 kurang M2 V2 sama dengan M1 plus M2 kali akar 2 mu G dikali S. Sehingga ketika kita ingin mengetahui nilai V1-nya, M1 plus M2 per M1 akar 2 mu G dikali S plus M2 V2 per M1. Sedangkan ketika kita ingin mengetahui nilai kecepatannya, V2 sama dengan M1 plus M2 per M2 kali akar 2 mu dikali G dikali S plus M1 V1 per M2. Yang ini M1 plus M2 nilainya adalah negatif. Kondisi yang lain pada tabrakan arah sejajar adalah ketika dua buah kendaraan yang arahnya berlawanan bertemu, terjadi tabrakan, dan hasil dari tabrakannya ini terjadi seperti pada gambar.
mobil yang pertama bergeser sejauh S1 dan membentuk sudut sebesar theta F1. Sedangkan mobil yang kedua bergeser sejauh jarak S2 dengan sudut theta F2. Ketika kita ingin mengetahui berapa besarnya kecepatan yang terjadi, perlu kita menyamakan persepsi dulu jika posisinya di sini X positif dan Y positif. Oke, M1 V1 arahnya ke kanan berarti positif, dikurang M2 V2 karena kendaraannya bergerak ke kiri. Nah, untuk M1 dan V1 dan M2 V2 adalah kondisi ketika kendaraan belum terjadi tabrakan. Nah, setelah terjadinya tabrakan, di sini membentuk sudut. Berarti kita bagi menjadi koordinat X dalam arah X dan ada dalam arah Y. Jadi di sini M1 V1 kita bedakan M1 V1X dan M2 V2X. Hasilnya M1 V1F dalam arah X. Apakah dia positif? Semuanya dua-duanya adalah positif. Nah, kita akan masukkan nilai V1Fx dan V2Fx. M1 V1X dikurang M2 V2X, M1 akar 2 μ1 dikali G dikali S1 cos theta F1. Kemudian plus, masukkan nilai V2Fx nya M2 akar 2 μ2 G dikali S2 kali cos theta F2. Selanjutnya kita tinjau dalam arah koordinat Y. Untuk arah koordinat Y, M1 V1Y nilainya adalah 0. Demikian pula sebelum terjadi tabrakan tidak ada dalam arah Y. Berarti nilai M1 V1Y dikurang M2 V2Y nilainya adalah 0. Selanjutnya kita lihat setelah terjadi tumbukan, maka persamaannya adalah M1 akar 2 μ1 dikali G dikali S1 sinus theta F1 plus M2 akar 2 μ G S2 kali sin theta F2. Kita lihat bahwa mobil kendaraan pertama bergerak ke atas, berarti nilainya positif, sedangkan mobil kendaraan kedua bergerak ke bawah, berarti nilainya adalah negatif. Jadi di sini kita koreksi, tandanya kita ubah menjadi negatif. Selanjutnya, untuk tabrakan arah tegak lurus, diketahui di sini bahwa ada kendaraan pertama yang bergerak dalam arah X ke arah kanan. Sedangkan dari arah Y bergerak ke atas M2 V2. Jadi nanti hasilnya di sini ada M1 V1X dan di sini adalah M2 V2Y. Terjadi tabrakan, kemudian hasilnya adalah kendaraan pertama menabrak kendaraan kedua. Kemudian terjadi pergeseran dari titik tabrakan sampai mobilnya berhenti, disimbolkan dengan S1 dan S2. Kemudian membentuk sudut theta F1 untuk mobil pertama dan theta F2 untuk mobil kedua. Bagaimana persamaannya? Untuk arah X, M1 V1F nilainya adalah positif karena bergerak ke kanan. Sedangkan untuk kendaraan 2, arah X tidak ada, maka nilainya adalah 0. Selanjutnya, ketika terjadi tabrakan, maka di sini ada M1 V1X, M1 V1X plus
plus M2V2X. Nilainya adalah M1V1X, masukkan nilai V1X dan V2X, M1 akar 2 mu1 GS1 cos theta F1 plus M2 akar 2 mu2 GS2 cos theta 2. Itu untuk arah koordinat X. Selanjutnya untuk arah koordinat Y, M2 V2Y nilainya adalah positif karena arahnya ke atas, sedangkan untuk kendaraan pertama tidak ada arah Y. Selanjutnya setelah terjadi tabrakan, M1 V1Fx nilainya adalah positif karena arahnya ke atas. Langsung saja M1 dikali 2 mu1 GS1 sin theta F1. Untuk mobil 2 karena arahnya ke bawah, maka nilainya adalah negatif, minus M2 V2Y. Jadi M2 dikali 2 mu2 GS2 sinus theta F2. Selanjutnya, tabrakan arah menyudut. Di sini adalah M1 V1 bergerak dalam arah sudut theta 1, kemudian M2 V2 bergerak dalam sudut theta 2. Terjadi tabrakan di titik hitam. Nah, sebelum terjadinya tabrakan, tentunya karena posisinya membentuk sudut, berarti kita meninjau dalam arah koordinat X dan juga koordinat Y. Jadi nilai M1V1X, M1V1Y nilainya ada. Demikian pula kendaraan kedua, M2V2Y dan M2V2X. Ketika terjadi tabrakannya juga membentuk sudut. Kecepatan setelah terjadi tabrakan adalah V1F dan V2F. Terjadi pergeseran masing-masing S1 dan S2 dan membentuk sudut masing-masing θ F1 dan θ F2. Pertanyaannya, tentukan persamaan dari tabrakan arah tegak lurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.